Jack the Ripper. Mungkin kalian udah sering dengar nama ini kan? Nama yang udah jadi sinonim buat teror di London era Victoria. Selama lebih dari 100 tahun, misteri tentang siapa sih dia sebenarnya dan kenapa dia ngelakuin itu terus menghantui para sejarawan dan detektif amatir di seluruh dunia. Tapi gini, untuk bisa memahami sang monster, kita harus paham dulu dunia seperti apa yang melahirkannya. Di satu sisi, era Victoria itu sering digambarin sebagai zaman keemasan Inggris. Penuh kemakmuran, kemajuan teknologi, pokoknya gemerlap banget. Tapi, di sisi lain, tepat di jantung kota London itu sendiri, ada sebuah distrik bernama Whitechapel. Dan tempat ini, wah benar-benar kebalikannya. Kumuh, gelap, penuh kejahatan, dan orang-orang hidup dalam keputusasaan. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya, gimana bisa sebuah zaman yang katanya maju pesat justru jadi tempat lahirnya salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah? Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba lihat, jangan-jangan si Reaper ini bukan monster yang muncul gitu aja dari antah berantah, tapi justru produk mengerikan dari lingkungannya sendiri. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari mimpi buruk era Victoria, terus kita selami dunia kelam Whitechapel. Setelah itu, kita akan kenalan dengan para korbannya, ngikutin gimana perburuan sang pembunuh berlangsung, dan di akhir, kita coba mengungkap warisan misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mimpi buruk era Victoria. Di sini kita bakal lihat lebih dalam soal kesenjangan sosial yang luar biasa tajam di London pada waktu itu. Lanjut ke bagian 2, dunia Whitechapel. Nah, disinilah semua teror itu terjadi. Sebuah tempat yang kondisinya seolah menciptakan lahan berburu yang sempurna bagi seorang predator. Bayangin aja, populasi Whitechapel itu meledak sampai 80.000 jiwa. Sebagian besar karena ada gelombang imigran dari Irlandia dan juga orang-orang Yahudi yang kabur dari penindasan di Rusia. Nah, saking padatnya dan nggak diimbangi sama lapangan kerja yang cukup, ini bikin kondisi ekonomi jadi sulit banget dan tensi sosialnya tinggi. Dan kondisinya separah apa? Ini dia datanya. 55% anak-anak di East End meninggal sebelum mereka mencapai usia 5 tahun. Angka ini benar-benar cerminan langsung dari kemiskinan, kejahatan, dan keputusasaan yang jadi makanan sehari-hari di sana. Karena saking putus asanya secara ekonomi, banyak perempuan yang terpaksa jadi pekerja seks. Ini bukan pilihan loh, tapi murni buat bertahan hidup supaya bisa bayar sewa tempat tidur untuk 1 malam aja di penginapan kumuh. Tercatat ada 62 rumah bordil resmi yang mempekerjakan sekitar 1.200 perempuan. Kondisi hidup mereka itu ngeri banget. Coba bayangin, dengan cuma 4 penny, mereka bisa menyewa yang namanya coffin bed atau kasur peti mati. Itu cuma kotak kayu sempit buat tidur semalam. Bahkan ada opsi yang lebih murah lagi, tidur sambil berdiri di sangga seutas tali. Ini nunjukin betapa rentannya para korban, yang hidupnya benar-benar dari hari ke hari di jalanan. Oke, kita masuk ke bagian 3, 5 korban utama. Nah, di tengah kondisi yang mengenaskan inilah, 5 orang perempuan menjadi target. Mereka semua disatukan oleh kemiskinan dan pada akhirnya oleh metode pembunuhan yang brutal dan punya ciri khas yang sama. Pembunuhan ini terjadi dalam rentang waktu yang cepat banget, bikin seisi London panik. Tapi mereka ini bukan sekedar statistik atau nama di daftar korban. Mary Ann Nichols dan Annie Chapman, mereka berjuang melawan kecanduan alkohol setelah pernikahan mereka hancur. Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, mereka terlempar ke jalanan karena nasib buruk. Dan Mary Jane Kelly, yang nasibnya paling tragis, terpaksa kembali ke dunia prostitusi. Mereka semua adalah perempuan yang sedang berjuang untuk bertahan hidup sampai malam nahas itu datang. Nah, sekarang kita pindah fokus ke gimana polisi dan publik bereaksi. Bagian perempat, perburuan dan media. Pembunuhan-pembunuhan ini anehnya menciptakan campuran antara teror yang nyata dan daya tarik yang mengerikan dari publik. Polisi langsung mulai penyelidikan besar-besaran, wawancara lebih dari 2.000 orang. Tersangka pertama pun muncul dari desas-desus, seorang pria lokal yang dijuluki leather apron atau celemek kulit karena katanya sering memalak para pekerja seks. Karena udah frustrasi sama polisi yang gak kunjung nemuin pelakunya, warga akhirnya bikin kelompok patroli sendiri yang dipimpin oleh seorang warga bernama George Lusk. Dan disinilah sebuah legenda lahir. Sebuah surat yang provokatif banget tiba di kantor berita, dan surat itu ditandatangani dengan nama yang bakal menghantui London selamanya. Jack the Ripper. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti, surat ini beneran dari si pembunuh atau cuma kerjaan iseng jurnalis. Tapi yang jelas, nama itu langsung nempel dan mengubah pembunuh ini jadi fenomena media. Terornya nggak berhenti di situ, malah jadi makin nyata. George Lusk, si ketua komite warga tadi, menerima sebuah paket.
Di dalamnya ada surat berjudul From Hell atau Dari Neraka, dan yang lebih ngeri, ada separuh ginjal manusia. Penulis surat itu ngaku udah menggoreng dan memakan separuh ginjal lainnya. Ginjal itu diyakini milik korban Catherine Eddowes. Si pembunuh kini nggak cuma membunuh, tapi juga mengejek semua orang yang mengejarnya. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian 5, warisan yang tak terpecahkan. Pertanyaannya, kenapa sih setelah perburuan besar-besaran dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan modern, identitas si pembunuh ini tetap jadi misteri sampai sekarang? Selama bertahun-tahun, ada banyak banget nama yang jadi tersangka. Ada Montague Druitt, seorang pengacara yang bunuh diri nggak lama setelah pembunuhan terakhir. Ada George Chapman, seorang peracun, tapi cara membunuhnya beda banget. Terus ada Francis Tumblety, dokter gadungan dari Amerika yang punya koleksi rahim wanita dan langsung kabur dari Inggris. Dan yang terakhir ada Aaron Kosminski, yang bakal kita bahas lebih dalam. Masing-masing nama ini punya argumen pro dan kontra yang kuat banget. Nah, dari semua nama tadi, banyak banget penyelidik modern yang paling yakin sama satu orang, Aaron Kosminski. Dia ini imigran Yahudi Polandia yang kerja sebagai penata rambut di Whitechapel. Dia menderita penyakit mental yang parah dan tinggalnya dekat banget sama lokasi kejahatan. Bahkan, pejabat tinggi kepolisian saat itu, Sir Robert Anderson, secara pribadi menyebut nama Kosminski sebagai tersangka utama mereka. Di tahun 2014, sepertinya ada titik terang nih. Ada DNA dari sebuah selendang yang katanya ditemukan di dekat salah satu korban. Dan DNA itu cocok dengan keturunan Kosminski. Wah, kasusnya selesai dong. Eits, tunggu dulu. Disinilah masalahnya. Para ahli sangat meragukan keaslian selendang itu. Asal-usulnya nggak jelas, dan setelah lebih dari 125 tahun, resiko kontaminasi DNA-nya tinggi banget. Jadi, bukti ini masih jadi perdebatan yang sangat panas. Ironisnya, ya, warisan terbesar Jack the Ripper itu bukan misteri siapa dia sebenarnya, tapi justru perubahan sosial yang dipicunya. Kengerian pembunuhan-pembunuhan ini seolah jadi lampu sorot yang menyorot sudut-sudut paling gelap di London, memaksa pihak berwenang untuk akhirnya bertindak. Jadi, dari pertumpahan darah itu, muncullah reformasi. Jadi, setelah semua ini, setelah lebih dari seabad penyelidikan, puluhan teori, dan bahkan bukti DNA modern yang kontroversial, pertanyaannya tetap sama. Apakah kita akhirnya bisa memberi nama pada hantu yang meneror Whitechapel di tahun 1888 itu? Atau akankah dia selamanya hanya dikenal sebagai Jack the Ripper? Misterinya masih terus hidup.